Hikmatu masyru'iyatus siyam, sejumlah hikmah disyariatkannya puasa. Pertama, as-shaum ta'abbudiyun. Shaum itu adalah perkara ta'abudi, ta'abbadnallaha ta'ala bihi fa'alaina sam'a wa ta'ata wal imtithal bi amrihi ta'ala. Jadi puasa itu adalah kita beribadah kepada Allah, maka wajib atas kita itu untuk mendengar dan taat dan menyesuaikan dengan perintah Allah Ta'ala. Makanya kita tidak berani berbuka meski hanya 5 menit tersisa ya jelang ghurubus syamsi. Kita tidak berani karena fa'alaina sam'a wa ta'ah. Sebagaimana juga kita tidak berani menghabiskan ya separuh nasi di piring kita ketika sudah fajrus shadiq ya, karena sam'an wa ta'atan. Atau kita tidak berani makan minum meski sendirian di kamar karena sam'an wa ta'atan wa imtisal li amrillahi ta'ala. Nah, maka semestinya ketaatan seperti ini melahirkan ketaatan-ketaatan yang lain, termasuk dalam hal muamalah. Misalkan kemarin ada mantan pegawai bank konven nelpon saya, Pak Ustadz, saya ini kan sudah hijrah, saya sudah berhenti. Pas bongkar-bongkar ternyata saya dapat rekening pensiunan saya, Ustaz. Jumlahnya 29 juta. Gimana ini Ustaz hukumnya? Padahal saya sedang terpuruk, kondisi sedang pandemi seperti ini dan seterusnya, seterusnya. Ada yang memberi masukan supaya itu tidak saya ambil karena itu haram. Nah, tapi saya belum mantap hati ini Pak Ustaz, minta penjelasan. Ya, kita jelaskan tentang hadis Allah melaknat 4 kelompok. Salah satunya adalah pencatat riba. Dan apa yang dimaksud dengan hadis itu kita jelaskan. Dan seterusnya dan seterusnya. Siap Ustadz, alhamdulillah, mantap 100%, mantap hati 100% untuk tidak mengambil uang tersebut. Ya, jadi kemudian saya sarankan, Bapak transfer saja ke rekening pondok pesantren, panti asuhan, tanpa Bapak memberitahu. Karena kalau memberitahu bahwa itu harta riba, mereka juga was-was, begitu kan. Nah, yang terpenting dana itu teralihkan, harta haram itu tidak ada di Bapak tidak lagi tergoda untuk menggunakannya. Di sana bisa memanfaatkannya karena ketidaktahuannya atas harta itu. Alhamdulillah. Jadi, nah itulah satu contoh sam'an wa ta'atan fil muamalah, bukan hanya dalam perkara ibadah. Meskinya juga sam'an wa ta'atan dalam hal siasah, dengan tidak menolak sistem khilafah. Karena itu sistem yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabat, dan lain sebagainya. Jadi Islam ini bukan agama prasmanan yang kalau ada potensi uang 188 triliun lalu mohon wakaf lahir dan batin. Tapi hal lain kemudian ditinggalkan. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, hikmahnya as-shaum yu'addi ilal iman. Jadi shaum itu menghantarkan, mengokohkan, menguatkan keimanan. Kemudian yang ketiga, as-shaumu yauzi ruha wa yakwiha. Puasa itu adalah nutrisinya ya, ruh ya, gizinya ruh, vitaminnya ruh, dan puasa itu menguatkan ruh, menguatkan idroksilah billah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang shaum itu Nabi sebutkan dengan dalam hadis qudsi, ini qaulnya Allah taala, as-siyamuli, puasa itu untukku. Allah juga yang nanti akan membalasnya dengan balasan yang terbaik, yang bighairi hisab, yang tanpa hitung-hitungan. Jadi kalau amal lain itu antara 10 sampai 700, puasa itu di atasnya 700 insyaallah. Tidak disebutkan berapa, Allah saja yang langsung yang berikan. Allahu akbar. Kemudian as-shaumu tadribun 'ala as-sabri wasyiddati wa tahakkumi fi syahawat. Puasa itu melatih yang tadrib untuk sabar ya, kemudian mengekang hawa nafsu. Yang kelima, al-ihsasu bi hajatil fuqara'i wal masakini wal muhtajin. Jadi puasa itu mengindra ya, mengihsas, merasakan ya ke apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhajat. Kemudian yang keenam, jadi ini melatih kita untuk bersimpati, ya, berempati sekaligus bersimpati dengan ya, penderitaan yang dialami oleh orang fakir, miskin. Kemudian yang keenam, as-shaumu himayatun li sihhatil insan minal amrad. Jadi puasa itu juga untuk menjaga
diri agar sehat, ya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Qala sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Hadis riwayat Imam Tabarani fil Awsat, meskipun ada khilaf tentang status hadis ini. Kemudian yang 7, as-saumu i'lanun li mabda'il wihdati bainal muslimin. Nah ini makanya kemudian pendapat 3 mazhab itu lebih relevan sebenarnya. Jadi puasa itu adalah i'lan, ya, pemberitahuan untuk penyatuan, ya, awal penyatuan di antara kaum muslimin. Fakullu yasumu fi waqtin wahid wa yuftiru fi waqtin wahid. Karena mereka berpuasa di waktu yang sama, berbuka pula di hari yang sama.